Mungkin ini adalah kekalahan yang cukup menyakitkan ya dari timnas kita ya, di mana timnas dibantai oleh timnas Jepang dengan skor 0-4 di Gelora Bung Karno. Tetapi sebenarnya ya, kalau kita berpikir secara rasional ya, memang ekspektasi kita lah yang sangat besar terhadap timnas Indonesia yang saat ini dilatih oleh Coach Shin. Ya, karena ya tentu sebelum laga menghadapi Jepang ini, ya, semua pecinta timnas berharap timnas bisa memberi kejutan ketika menghadapi Jepang, ya, dengan mungkin bisa meraih kemenangan. Tetapi ya menurut saya, jangankan meraih kemenangan, bahkan menahan imbang Jepang adalah hal yang impossible, adalah hal yang sangat-sangat mustahil bisa dilakukan oleh timnas kita. Meskipun ya beberapa orang menagih timnas kita yang levelnya bisa dikatakan level Asia. Tetapi yang mereka lupa adalah kita baru pertama kali berada di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ini pertama kalinya untuk timnas Indonesia. Pertama kalinya untuk supporter kita. Pertama kalinya untuk kita semua ya, sebagai bangsa Indonesia ya. Ini pertama kalinya kita melihat timnas kita berada di round 3. Ya, jadi memang level kita sudah level Asia secara kualitas pemain. Oke, kali kita berada di Piala AFF ya dengan materi seperti ini. Kita masih berharap untuk berprestasi di Piala AFF dengan kualitas seperti ini. Kita tidak perlu lagi membutuhkan prestasi di Piala AFF. Tujuan kita saat ini adalah berprestasi di Piala Asia yang merupakan agenda dari FIFA ya. Kemudian berusaha untuk lolos ke Piala Dunia. Ya. Tetapi itu bukan hal yang mudah ya, bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan hanya membalikkan telapak tangan. Oke, meskipun pemain keturunan yang berkualitas ini sudah banyak yang didatangkan oleh ya manajemen kita, PSSI dan juga semua pihak-pihak yang terkait yang satu visi, satu misi untuk meningkatkan kualitas timnas kita. Oke, tetapi ada proses yang harus kita jalani. Oke. Meskipun pemain kita punya kualitas, oke, tetapi mereka masih bermain secara individu, ya, belum bermain kolektif, belum bermain sebagai tim, ya. Jadi chemistry-nya belum dapat. Oke. Kemudian teamwork-nya belum jalan. Ya, jadi masih kakulah permainan timnas kita. Tetapi kekalahan menghadapi Jepang, oke, setelah pertandingan menghadapi Jepang, banyak hal yang bisa didapatkan oleh timnas kita. Kan belum pernah kan sebelumnya lini pertahanan kita betul-betul dibuat hancur lebur ya ketika menghadapi Australia, ketika menghadapi Cina, meskipun lawan Cina kita kalah, tetapi belum pernah sehancur lebur ini. Oke. Kita betul-betul dipertontonkan bahwa kualitas kita memang berbeda dengan timnas Jepang. Oke. Tetapi ada hal yang positif lainnya juga yang bisa kita lihat, di mana meskipun dengan permainan yang tidak cair, dengan permainan yang masih kaku, tapi timnas Indonesia, timnas kita merupakan satu-satunya tim yang bisa melakukan shoot terbanyak ke Jepang, 8 shoot, 3 on target ya, dan satu-satunya tim yang bisa menciptakan big chance lebih dari 1 ketika menghadapi Jepang. Dan tidak ada tim manapun di round 3 ini yang bisa melakukannya ke pertahanan Jepang. Hanya timnas Indonesia. Itu adalah poin penting. Jadi, tim ini punya progres. Tim ini betul kata Kevin Dix,
Timnas Indonesia adalah raksasa yang sedang tertidur. Oke, kita lihat di pertandingan kedepannya pasti akan ada progres yang akan dilakukan oleh Coach Shin. Ya, jadi jangan patah semangat ya. Banyak supporter timnas yang sudah mulai pesimis bahwa timnas Indonesia tidak akan bisa lolos ke Piala Dunia. Oke. Untuk lolos langsung itu bukan target kita ya. Untuk lolos langsung itu sulit karena kita harus berada di rank 1 dan 2. Rank 1 sudah dikunci oleh Jepang dengan 13 poin, sementara rank 2 itu kemungkinan besar akan didapatkan oleh Australia atau Arab Saudi. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita juga punya peluang, tapi sangat tipis. Dan rasionalnya adalah timnas Indonesia harus berebut rank 3 dan juga rank 4. Apakah ini sulit? Ya, memang menurut saya cukup sulit, meskipun hanya untuk berada di rank 4. Tetapi peluang kita masih terbuka. Oke, kita tidak akan ditentukan pertandingan lain. Karena perbedaan poin saat ini di grup C, round 3 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia berada di juru kunci ya. Tetapi meskipun berada di juru kunci, kita hanya berbeda 3 poin dari Australia di peringkat 2, Arab Saudi di peringkat 3, Cina di peringkat 4, dan berbeda 2 poin ya dari Bahrain yang mengoleksi 5 poin berada di peringkat 5. Jadi kemenangan menghadapi Arab Saudi tentu adalah hal yang harus kita dapatkan. Ya, jadi hitung-hitungannya ya, secara hitung-hitungan untuk 5 pertandingan ke depan timnas Indonesia harus bisa meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan, yakni ketika bertandang ke Jepang. Oke, itu adalah hal yang harus bisa dilakukan oleh timnas kita. 1 kekalahan menghadapi Jepang, 2 hasil imbang. Oke, 2 hasil imbang ini ketika kita tandang ke markas Australia. Kemudian ketika mungkin menghadapi Arab Saudi ya, hasil imbang, dan juga 2 kemenangan ketika menghadapi Cina dan juga Bahrain harus kita menangkan. Jadi menghadapi Arab Saudi nanti di GBK ya, hasil seri adalah wajib didapatkan oleh timnas kita. Kemudian untuk 2 kemenangan itu harus kita dapatkan di antara Bahrain dan juga Cina. Tetapi kalau kita bisa mengalahkan Arab Saudi ya di hari Selasa nanti, peluang kita semakin terbuka lebar untuk lolos ke round 4 atau bahkan mungkin bisa lolos ke Piala Dunia untuk berada di peringkat 2. Dengan catatan kita bisa bikin kejutan ketika menghadapi Australia. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.